Mahkamah Konstitusi menyatakan hak remisi harus berlaku sama untuk setiap warga binaan termasuk narapidana kasus korupsi. Putusan MK terkait uji materi Undang-Undang Pemasyarakatan dinilai bukan pembenaran untuk mempermudah remisi bagi narapidana kasus korupsi. Bola panas kini berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM untuk membahasnya lebih dalam. Maka kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kabak Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti. Selamat sore Bu Rika. Selamat sore Mbak Rifana. Serta Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat sore Bang Boyamin. Selamat sore Rifana, Bu Rika. Oke, saya mau ke Bu Rika terlebih dahulu. Bu Rika, ini MK telah menyatakan semua narapidana korupsi berhak mendapatkan remisi asal memenuhi persyaratan tertentu begitu ya. Dan bolanya adalah saat ini berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana kemudian respon Ditjenpas yang memiliki kewenangan penuh dengan pertimbangan MK ini, Bu Rika? Oke, Mbak Rifana, Bang Boyamin, bahwa saat ini pun kita melaksanakan memberikan remisi kepada narapidana berdasarkan PP 99 tahun 2012. Betul. Tentunya Ya. itu memang berbeda dengan narapidana yang lain. Salah satu adalah ada surat keterangan dari penegak hukum tentang sanksi, bayar lunas, denda, dan uang pengganti. Dan sampai ini dasar hukum yang kita beri, yang kita tetapkan remisi hak bersyarat, yaitu remisi kepada dana korupsi. Oke, Bu Rika, saya tidak begitu mendengar suara Anda ya, tapi saya mencoba untuk memahami apa yang Anda sampaikan. Saya mau beralih dulu ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, melihat pertimbangan Hakim MK itu sebenarnya mengatur soal hak atau legal rights ya, setiap warga binaan untuk mendapatkan remisi. Sementara bolanya di Kemenkumham. Pandangan Anda seperti apa, Bang Boyamin? Prinsipnya saya menghormati semua produk putusan pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi. Bahwa itu kemudian mengkritik, tidak setuju, ya nggak apa-apa, bagian untuk perbaikan ke depan. Bahwa memang remisi itu hak seluruh warga binaan alias napi. Tapi juga peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2011 itu pernah diuji untuk dibatalkan ke Mahkamah Agung dan nyatanya tidak diterima. Artinya PP 99 itu juga masih berlaku. Sebenarnya itu kan bukan menghilangkan hak napi. Tapi diberi remisi dengan syarat mau bekerja sama jadi justice kolaborator, membongkar yang lain. Atau setidaknya surat keterangan dari penegak hukum bahwa dia bekerja sama dalam proses penegakan hukum, misalnya kooperatif gitu kan. Tidak harus mengakui perbuatannya, tapi itu hanya syarat-syarat yang sebenarnya apa sih susahnya juga gitu loh. Itu kan bagian dari komitmen pemerintah negara kita untuk pemberantasan korupsi. Jadi agak diperlakukan berbeda, bukan berarti menghilangkan haknya remisi. Kecuali kalau napi koruptor nggak boleh, nggak dikasih, nah itu baru diskriminatif gitu loh, jadi melanggar hak. Tapi ini kan proses-proses yang sebenarnya bisa dilalui karena remisi itu kan bagian berkelakuan baik gitu kan, bukan hanya sekedar berkelakuan baik di dalam penjara, tapi kan secara substansi bisa jadi berkelakuan baik dalam proses penegakan hukumnya. Jadi prinsipnya itu dulu deh. Dan karena apapun juga PP 99 itu sampai sekarang juga belum dibatalkan dan pernah diajukan uji materi ke Mahkamah Agung juga tidak dibatalkan gitu loh. Jadi ini proses yang, dan kemudian uji materi Pak UC Kaligis kemarin kan juga ditolak kan, ini hanya dalam pertimbangan. Nah itu mestinya pemerintah dan DPR membuat undang-undang pemasyarakatan yang kemudian mengatur itu lebih rinci. Atau kalau saya ini dimasukkan ke undang-undang pemberantasan korupsi bahwa salah satu kalau perlu pencabutan hak remisi bagi koruptor oleh hakim misalnya begitu. Jadi biar hakim semua yang memutus ini, baik ringan beratnya vonis penjara maupun hak-hak yang dicabut selain hak politik apa aja gitu. Maksud saya seperti itu ya. Oke, Bu Rika, selama ini kalau kita lihat catatannya dari Kemenkumham ya, ini banyak sekali memberikan remisi kepada banyak narapidana korupsi, jumlahnya mencapai ratusan. Apakah kemudian yang menjadi pertimbangan dari Kemenkumham apa? Yang menjadi pertimbangan dari Ditjenpas memberikan begitu banyak remisi kepada begitu banyak narapidana korupsi ini apa? Faktornya apa saja, Bu? Oke, sebelumnya kami sampaikan data dari jumlah narapidana tindak pidana korupsi. Dari total penghunian itu ada 4.339. Sedangkan narapidana itu berjumlah 3.338 orang. Tahun ini yang sudah diberikan remisi itu adalah sebanyak 214 orang. Atau 6,5
0,41% dari total pelaku tindak pidana korupsi. Silakan dinilai seberapa banyak itu, karena memang tidak sampai 10% narapidana tindak pidana korupsi itu diberikan remisi. Tentunya mereka yang sudah memenuhi persyaratan tadi Mbak, yang dasarnya adalah PP 99 tahun 2012 ya. Yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan khusus, selain memang berkelakuan baik, ada surat keterangan bekerja sama dengan penegak hukum, sudah membayar uang pengganti. Nah, yang sudah memenuhi persyaratan. Artinya memang yang hanya memenuhi persyaratan saja yang memang diberikan remisi 214 orang itu, atau sekitar 6,4% dari seluruh narapidana tindak pidana korupsi. Oke, 6,4% dari seluruh narapidana tindak pidana korupsi, Bang Boyamin. Ya, tapi kalau kita lihat datanya yang kemarin diberikan remisi pada saat HUT RI dari Dijenpas saja, ada nama-nama yang menurut saya itu baru begitu ya, seperti Joko Chandra, kemudian ada beberapa narapidana korupsi yang lain, Tommy Soehardi, kemudian ada beberapa Andi Irfan Jaya, banyak sekali kemudian narapidana korupsi yang baru saja menjalani masa hukumannya begitu ya. Apakah kemudian ini tidak memunculkan seperti stigma bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak memberikan efek jera begitu kepada para narapidana korupsi, Bang Boyamin? Iya, halo? Ya, silakan Bang Boyamin. Iya, prinsipnya gini, saya tetap menghormati proses yang dilakukan oleh Kementerian Hukum HAM. Karena ini kan apapun ada namanya panitia pemberian hak remisi. Jadi sudah melalui pertimbangan juga gitu kan. Dan apapun proses memang ya kalau baru dan lama rasanya memang itu kurang adil. Yang lama-lama nggak dikasih, yang baru malah dikasih. Gitu. Jadi tetap kritik saya kepada Kementerian Hukum HAM, apapun dalam tindakan pembinaan napi itu yang nomor satu keadilan dulu deh gitu. Kira-kira gambarannya kan gitu. Misalnya dulu koruptornya kayak apa, merugikan negara kayak apa, terus kemudian dia menutup-nutupi misalnya, jangan diberikan remisi gitu. Tapi orang-orang yang betul-betul bekerja sama bahkan membongkar orang lain ya berikan remisi. Tapi jangan sampai kemudian keliru juga. Misalnya beberapa kasus yang sebelumnya dapat remisi yang itu cukup kontroversial misalnya gitu. Saya tidak ingin nyebut nama deh karena ini menyangkut hak orang gitu. Jadi prinsipnya itu aja sih. Oke, Bu Rika, bagaimana kemudian memastikan bahwa remisi itu tetap bisa memberikan efek jerak kepada para narapidana korupsi? Karena kenyataannya seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Boyamin, ada beberapa nama kontroversial yang kemudian diberikan remisi juga oleh Dijenpas Kementerian Hukum dan HAM begitu. Dengan obral remisi ini apakah kemudian tidak membuat efek jerak itu hilang, Bu Rika? Oke, kami pastikan kembali bahwa tujuan hukuman pembinaan Indonesia saat ini adalah bukan penjeraan, tapi reintegrasi sosial. Bagaimana pada saat mereka sudah diputus oleh hakim, berapa tahun hukumannya, mereka menjalani pidana, itu dilakukan pembinaan. Nah, kami mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Tentunya dalam pembinaan itu adalah langkah-langkah supaya mereka tidak mengulangi lagi tindak pidana. Mengenai tadi kenapa harus diberikan remisi atau tidak, kami bisa pastikan bahwa semua narapidana tindak pidana korupsi ini sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan dasar hukum kita memberikan remisi. Mengenai kenapa tidak diperberat, memang bukan kewenangan kami untuk memperberat, karena memang kami adalah melakukan pembinaan. Pada saat sudah diputus hakim, itu adalah putus, sudah dijatuhi hukuman, selanjutnya kami melakukan pembinaan. Adanya pemberian reward kepada mereka yang berkelakuan baik, dan punishment atau tidak diberikan hak apabila mereka tidak memenuhi persyaratan-persyaratan, salah satunya berkelakuan baik. Artinya sekali lagi bahwa untuk kami tidak mempunyai hak untuk memperberat hukuman yang bersangkutan, karena itu sudah ranahnya tadi di hakim pengadilan untuk memperberat. Kami melanjutkan atau melaksanakan dari amanah dari putusan pengadilan. Ya, baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Ada Bu Rika Aprianti, Kabak Humas dan Protokol Dijenpas. Kemudian ada Bang Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Saya mau ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, menurut Anda pertimbangan MK ini apakah kemudian bisa menjadi salah satu solusi untuk over capacity lapas? Karena itu yang kemudian didengungkan oleh beberapa pihak bahwa sebetulnya putusan MK ini bisa untuk mengurangi over kapasitas lapas begitu.
Ya bukan begitu, ini kan juga teori yang nggak benar juga gitu. Overcapacity hal yang berbeda. Kalau begitu ya ditambahi bangunannya supaya tidak overcapacity, kan penyelesaiannya begitu. Oke. Dan juga ini yang memenuhi lapas-lapas kita itu kan narkoba, pengguna-pengguna. Justru itulah yang mestinya itu direhabilitasi. Bukan koruptor yang kemudian diobral remisi, itu juga salah pemikiran itu. Oke. Tapi gini loh, semangat bahwa peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 itu kan justru memperberat hukuman-hukuman. Bahkan kalau 100 miliar boleh dihukum seumur hidup. Itu mestinya kan jadi acuan keadilan kita. Jadi ini ya karena sudah hukumannya ringan-ringan, ya tolonglah jangan dikasih remisi-remisi, kan gitu. Paling tidak untuk menyesuaikan rasa keadilan yang dimunculkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020. Di mana itu sedang pun itu 20 tahun gitu, di atas 20 tahun kalau keringan. Jadi ada semangat itu. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan itu hak, iya lain lagi. Persoalannya berbeda lagi. Nah, boleh tetap kan dia tidak membatalkan PP 19 2012 Mahkamah Konstitusi. Jadi ini ya hal-hal yang berbeda jangan dicampur adukkan. Menurut saya itu sesederhana itu. Dan kalau mau komprehensif kita itu gampang. Segera sahkan undang-undang pembatasan uang kartal. Bahkan dengan juga undang-undang penyitaan aset. Jadi nanti aset juga disita semua gitu kan. Terus juga ketiga pembuktian terbalik. 3 paket undang-undang ini yang diselesaikan kalau memang mau gitu. Jadi DPR dan pemerintah selesaikan ini. PPATK sudah berkali-kali menggemborkan pembatasan uang kartal, juga tarik tunai supaya dibatasi supaya orang tidak nyuap-nyuap kan gitu. Terus juga pembuktian terbalik dan juga penyitaan aset. Ini sahkan aja gitu. Jadi ini mengimbangi semangat Mahkamah Agung yang sudah memberikan rasa keadilan dengan menambah berat hukuman-hukuman bagi orang yang memang betul-betul niat korupsi, termasuk kerugiannya di atas 100 miliar. Jadi tolonglah ini bagi semua pemangku kepentingan, suara masyarakat yang kadang-kadang kalau bahasanya mengomentari itu kan hukum mati, hukum gantung, hukum mati, hukum gantung terhadap koruptor. Jadi ini harusnya dipahami, tapi juga jangan kalau pemberian remisi nanti saya khawatir juga nanti ada diskriminasi lah. Diskriminasi ini kan bisa menimbulkan macam-macam masalah juga. Gitu Bu Rika dalam pengertian ini betul-betul pemberian remisi harus terukur gitu loh dan diberitahukan pada masyarakat jauh sebelumnya supaya bisa memberikan pertimbangan juga gitu loh. Meskipun itu hak prerogatif lapas tapi juga perlu meminta pertimbangan masyarakat juga gitu. Kira-kira gitu Mas. Pemberian remisi harus terukur dan tidak ada diskriminasi. Bu Rika, bagaimana memastikan kemudian tidak ada celah yang kemudian disalahgunakan oleh para narapidana koruptor, kemudian timbul diskriminasi dan menjadi tidak terukur ketika mereka ingin mendapatkan remisi, karena itu memunculkan pertanyaan kepada mereka yang mendapatkan remisi secara istimewa. Seperti saya sampaikan sebelumnya Mbak, bahwa halo? Silakan Bu Rika. Ya, yang diberikan remisi ini kami pastikan memang sudah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dasar hukum pemberian remisi. Nah, kami sampaikan lagi bahwa untuk memperberat hukuman itu bukan kewenangan kami, karena kami adalah membina, ya, melakukan pembinaan, mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Memperberat hukuman itu adalah memang di kewenangan yang lain, bukan di kewenangan kami, gitu kan. Jadi kalaupun kami tidak memberikan remisi, berarti kami tidak menjalankan amanah dari undang-undang, tidak menjalankan amanah dari peraturan perundang-undangan. Jadi memang kami berikan ini memang sudah hak yang seharusnya diterima oleh narapidana tindak pidana korupsi yang memang khusus berbeda dengan narapidana yang lain karena adanya tambahan-tambahan persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi kami pastikan memang tidak ada penyalahgunaan karena memang sekarang juga sistemnya juga sistem online pemberian remisinya dan juga ada seleksi bertahap yang ujungnya atau terakhirnya ada diseleksi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bu Rika, tidak ada subjektivitas, tidak ada unsur politis dalam pemberian remisi begitu ya? Karena KPK sempat menyentil bahwa pemberantasan korupsi ini harus berintegrasi begitu ya, semua lembaga dan juga semua instansi pemerintah dari hulu ke hilir. Itu apakah kemudian disadari oleh Kementerian Hukum dan HAM? Begini, kalaupun ada juga adanya pelanggaran, kami silakan untuk dilaporkan kepada kami karena memang kan banyak hal yang terlibat. Ada pengusulan dari lapas, apabila memang ada pelanggaran ataupun ada penyalahgunaan kewenangan, silakan dilaporkan ke kami yang pasti itu akan tindak dan bila ada keseluruhan pasti akan kami lakukan revisi.
Oke, oke, Bang Boyamin terakhir bahwa dari KPK ini sebagai yang menyelidiki, kemudian menyidik, menuntut begitu ya, merasa bahwa keputusan MK ini sekali lagi memang bolanya di Kementerian Hukum dan HAM, tapi bahwa sistem pemberantasan korupsi harus terintegrasi semua lembaga dari hulu ke hilir. Tapi dengan adanya ini, dengan banyak kenyataan bahwa banyak sekali narapidana yang mendapatkan remisi dari Dijenpas, apakah ini akan mempersulit pemberantasan korupsi dari hulu ke hilir seperti yang disampaikan oleh KPK, Bang Boyamin? Saya sependapat itu juga. Jadinya kan ini seperti terpotong-potong gitu kan, parsial, hal-hal yang sebenarnya tidak dikomprehensifkan antara hal ini. Kan ini saya mengingatkan kembali, pernah pemberian revisi itu digugat ke PT UN oleh korban. Karena tidak terima pelakunya dikasih remisi dan oleh PT UN dikabulkan, remisinya, keputusan remisi dibatalkan. Nah, tapi kan korupsi ini korbannya seluruh masyarakat. Apakah masih harus ditambahi pekerjaan selain peradilan perkara mangkrak nanti mengajukan gugatan PT UN terhadap remisi koruptor untuk membatalkan itu. Tolonglah, ini kan juga sudah tidak mungkin seperti itu, tapi bisa aja masyarakat nanti kembali menguji untuk membatalkan remisi. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, saya kembalikan lagi bahwa rencana pemberian remisi untuk tokoh-tokoh kontroversial diberitahukan kepada masyarakat, diumumkan kalau perlu. Apa susahnya keterbukaan begitu ya? Ini mau diberikan remisi kepada A, bagaimana tanggapan masyarakat? Paling tidak itu, sehingga masyarakat itu didengar dan tidak kaget tiba-tiba seorang A tadi diberi remisi dan banyak lagi misalnya. Gitu loh. Jadi gambaran itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih sekali dua orang narasumber bahwa sekali lagi pemberian remisi ini harus terukur dan tidak menimbulkan diskriminasi dan ada prinsip keterbukaan begitu ya yang disampaikan kepada masyarakat sebagai pihak yang dirugikan oleh apa yang dilakukan oleh para koruptor tadi, oleh para warga binaan terpidana korupsi. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Ada Bu Rika Aprianti, Kabak Humas dan Protokol Dijenpas, serta Bang Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bu Rika dan juga Bang Boyamin. Terima kasih Mbak.